Yang sebaiknya harus dimulai itu adalah membangun kesetaraan paling nggak di kelompok terkecil mereka, di lingkungan keluarga. Kita nggak bisa mengotak-otakan pemberdayaan perempuan hanya di pemberdayaan ekonomi misalnya. Yang sering kali kita terjebak adalah, oh kalau misalnya kita udah bikin kelompok usaha perempuan itu berarti kita sudah melakukan pemberdayaan. Belum. Karena pemberdayaan itu artinya adalah kita bisa mendorong perempuan-perempuan itu untuk menyelesaikan masalah mereka di dalam bidang apa. Karena peraturan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 belum dirubah sampai sekarang yang mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Jadi itu soal bagaimana menjaga, merawat dan kemudian terus mengasah sensitivitas itu gitu ya. Aku masih sampai tahap itu soalnya ya. Kan Oke. masih orang baru. Jadi belum responsif ya. Belum baru sampai sensitif. Iya. Tapi justru sekarang ini kan orang banyak yang sensi ya. Sensi, Agak beda tapi sensinya ya. Iya. Karena langsung ini Masukkan dengan ke hati. ke hati ini sendiri. Nah, kalau sudah dengan punya sensitivitas seperti itu gitu kan. Bagaimana kemudian membawa menjadi sebuah program yang bisa memainstreamkan gender gitu. Apa tuh yang kemudian dilakukan? Aku selalu menyarankan meskipun tidak selalu diikuti adalah membangun kesadaran juga harus kepada perempuannya itu sendiri. Jadi yang terbaik adalah kalau kita memiliki kesempatan untuk juga membangun sensitivitas gender pada kelompok perempuan dan laki-laki ya. Cuman kenapa perempuan tidak? Jadi gender itu kan nggak cuma perempuan. Gender itu adalah relasi yang terbangun antara perempuan dan laki-laki karena berbagai ekspektasi, berbagai peran yang digariskan oleh sosial ini. Dan yang kita coba lakukan adalah mencoba untuk membuat relasi itu menjadi lebih setara. Bahwa perempuan punya perempuan dan laki-laki memiliki relasi yang lebih setara dan memiliki ini yang lebih baik sehingga situasinya menjadi lebih adil. Nah, tadi saya mau ngomong apa? Bagaimana? Nah, jadi kalau misalnya kita membangun juga di kelompok biasanya dimulai dengan kelompok perempuan dan kemudian laki-laki diikutsertakan karena kesadarannya nggak mungkin hanya dibangun di kelompok perempuan aja. Kita membutuhkan laki-laki juga untuk bisa menyadari bahwa relasi ini nggak seimbang. Betul. Ada pemahaman yang salah dengan proses-proses ini. Nah, yang sebaiknya harus dimulai itu adalah membangun kesetaraan paling nggak di kelompok terkecil mereka, di lingkungan keluarga. Jadi ketika kita membangun kesadaran dan sensitivitas gender dalam diri perempuan, itu mereka akan mencoba memperjuangkan itu paling nggak di ranah terkecil dulu. Jadi nggak bisa nih kita bawa langsung keluar di komunitas gitu, ketika mereka di rumah pun masih tidak seimbang. Jadi makanya dari itu kasus kita di Sumba itu menjadi lebih ideal karena kita punya kesempatan untuk melakukan pelatihan langsung kepada perempuan-perempuannya. Kemudian ketika 2 bulan kita kembali lagi, kita lihat ada perubahan-perubahan karena perubahan itu dimulai dari keluarga. Keluarga naik ketika mereka di keluarga tahu bahwa ini bisa dilakukan. Oh, sekarang suami saya bisa menerima pandangan saya, itu baru naik ke level komunitas. Jadi kalau dari ranah privat sendiri belum dibangun, sulit untuk kita masuk ke ini yang lebih besar. Itu juga sekaligus untuk membangun ekosistemnya ya. Sehingga ketika sensitivitasnya sudah terbangun, kepercayaan dirinya sudah terbangun, kalau ekosistemnya nggak mendukung nggak agak susah. Nggak akan susah juga gitu. Dan keluarga adalah yang pertama. Ujian pertamanya adalah di keluarga. Okay. Aku ingat kata-katanya, balik lagi karena kita tadi ngobrol tentang Mbak Uke dan bagaimana dia mencoba untuk mencoba untuk mencari jalan keluar untuk persoalan kawin anak di wilayahnya mereka. Dia mengatakan bahwa kita nggak bisa mengotak-otakan pemberdayaan perempuan hanya di pemberdayaan ekonomi misalnya. Yang sering kali kita terjebak adalah, kalau misalnya kita udah bikin kelompok usaha perempuan itu berarti kita sudah melakukan pemberdayaan. Belum. Karena pemberdayaan itu artinya adalah kita bisa mendorong perempuan-perempuan itu untuk menyelesaikan masalah mereka di dalam bidang apapun. Jadi baik itu di dalam keluarga, ekonomi, juga di sosial. Jadi ketika kita berhenti pada pemberdayaan ekonomi, belum selesai PR-nya. Karena bisa jadi misalnya, dia secara ekonomi sudah berdaya, tapi karena relasi dia dalam ranah privat itu belum seimbang, uangnya dia bisa nama orang yang lain gitu misalnya. Karena dia nggak matang dalam sisi yang dalam dimensi lain dalam kehidupannya belum setara. Itu menjadi persoalan lagi. Jadi berdaya adalah ketika dia percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dialami, bukan hanya masalah ekonomi. Jadi maka dari itu aku selalu ngerasa
pemberdayaan ekonomi itu adalah yang bukan termudah ya, tapi maksudnya adalah yang paling kelihatan kalau kita lihat perubahan. Tapi belum tentu itu artinya kita memberdayakan dia secara menyeluruh, makanya. Atau malah justru menambah persoalan baru ya. Iya, karena pernah juga tuh ekonomi yang meningkat, justru belanja pertama tertinggi itu adalah rokok dari suami. Iya. Misalnya itu ya. Ingat nggak di kasusnya di Sumba, Mbak Mia mengatakan, maksudnya kalau persoalan ekonomi aja, ketika perempuan dikirim menjadi buruh migran, mungkin secara ekonomi mereka lebih baik. Tapi ingat cerita di Sumba, ketika istrinya yang satu pergi untuk menjadi buruh migran, suaminya menikah lagi. Istri yang pertama balik, yang satu dikirim jadi buruh migran lagi. Jadi maksudnya ketika perempuannya sendiri belum dibangun kesadarannya tentang kesetaraannya dengan relasi, dalam relasi dengan orang-orang terdekat, sulit untuk membuat dia menjadi berdaya sih. Iya, dan kasus seperti itu banyak sekali itu ya. Ya, jadi keluarga adalah kata kunci dimulai dari keluarga. Ya, kelompok paling kecilnya. Dari paling kecilnya adalah keluarga. Nah, kemudian dari sana tadi kalau kita lihat ke pengelolaan sumber daya alam, gimana nih? Ini aspeknya kan jadi lebih luas lagi begitu ya. Kalau keluarga, mungkin bisa terukur lah gitu, perubahannya, intervensinya, pendekatan kita juga mungkin bisa lebih jelas. Tapi kalau terkait dengan katakanlah tadi misalnya perusahaan sosial, gitu. Apa yang perlu diperbuat nih supaya itu tadi bisa memainstreamkan aspek gender dalam. Aku ambil contohnya gambut aja ya, karena kita lebih dekat ya. Sebenarnya semuanya kan dimulai dari awal ketika kita memetakan konteks sosial dan gender yang ada di satu situasi ya. Nah, dalam pengelolaan sumber daya alam, ketika kita mencoba memahami pengelolaan sumber daya alam dari hulu ke hilir, dan di mana laki-laki dan perempuan di mana laki-laki dan perempuan itu terlibat dalam setiap proses, itu menjadi kunci untuk bisa mengarusutamakan gender di dalam pertimbangan-pertimbangan kita. Jadi kayak misalnya kalau ketika kita melakukan pemetaan social mapping yang kita lakukan di proyek Gambut misalnya, itu kan bahkan dari ketika siapa sih yang mengambil, siapa yang menanam, siapa yang mengambil hasil, siapa yang membawa, itu semua kita tidak hanya memetakan proses, tapi kita juga memetakan siapanya, orangnya, dan bahkan kita memetakan bukan hanya laki dan perempuan, tapi laki-laki yang mana dan perempuan yang mana. Kayak misalnya kalau kita bicara tentang, nah ketika itu terjadi, bahkan ketika kita menyusun perencanaan kita, kegiatan apa yang harus dilakukan, kita kemudian menjadi tahu bahwa kalau kita mau menyelesaikan persoalannya, siapa yang harus terlibat, orang-orang yang mana yang harus dilibatkan. Kayak misalnya, saya ambil contoh Kalimantan Selatan aja misalnya ya. Di Kalimantan Selatan itu kita tahu ada purun, dan kita tahu bahwa kesehatan gambut itu akan ditandai oleh banyak atau sedikitnya purun, dan siapa yang terlibat di situ. Jadi ketika kita cukup rajin untuk memetakan rantai nilai yang ada di sana, itu kita bisa tahu siapa saja yang terlibat, dan di sisi itu kita tahu siapa yang harus dikuatkan dalam setiap masing-masing prosesnya. Mulai dari penanaman kembali purunnya, mulai dari sumber dayanya, siapa yang mengambil, siapa yang memelihara, siapa yang mengambil, ini punya lahan ini punya siapa yang bisa punya, siapa yang punya peran, siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini bisa ditanami atau ini bisa dirubah, sampai siapa yang memproses, siapa yang memiliki alat, siapa yang mendanai. Nah, di situ dalam setiap prosesnya itu yang kemudian menjadi penting untuk diketahui aktornya. Jadi pemetaan aktor terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu menjadi sangat penting untuk untuk mengetahui bagaimana kita bisa menjadi lebih bagaimana kita bisa mempertimbangkan aspek sosial dan gender dalam proses-proses kita. Yang seringkali aku nggak mengatakan ini salah, yang seringkali maksudnya nggak serta-merta salah, tapi adalah mungkin persoalan pendekatan adalah paling mudah memang mendekati kepala desa kan, karena kan kita harus masuk dulu yang pertama-tama.
Tapi kemudian kesabaran untuk memahami betul prosesnya seperti apa, itu yang dibutuhkan untuk kita bisa tahu, oh ternyata ibu yang ini dan bukan ibu yang ini yang akan bisa membantu kita lebih kuat, karena dia memang yang jadi mengenal orang-orang. Nah, salah satu yang bagus yang kita lakukan kemarin itu adalah memaksa fasilitator desa untuk tinggal 15 hari minimal di desa. Betul. Karena tinggal 15 hari jika dilakukan dengan baik, dengan intensi yang baik, itu akan membuat mereka mengenal masyarakat dengan lebih baik. Nah, karena proses ini tidak bisa dilakukan dengan wawancara sih menurut aku. Proses ini kan lebih baik dilakukan dengan observasi. Makanya balik lagi, observasi itu dibutuhkan sensitivitas. Sensitivitas itu adalah kemampuan kita untuk membaca. Nah, tarikan untuk mendekat ke pemegang kekuasaan itu sangat kuat. Karena itu kan mempermudah kerjaan kita. Tapi persoalannya adalah kalau kita mau mengubah situasi desa, pemahaman tentang konteksnya menjadi kalau kita hanya fokus pada pemegang kekuasaan tingkat desa, programnya selesai ya selesai juga. Nanti dia nunggu program yang lain. Ya, saya teringat tadi ngomong soal Purun gitu kan, Fasdes waktu di Pulan Tani ya, di Kalimantan Selatan itu kan, ketika dia datang terus melakukan pemetaan dan dia bisa mendapatkan gambaran bahwa Purun itu sebenarnya pernah menjadi suatu produk yang bernilai begitu. Tapi kemudian dengan seiring waktu, karena permintaan pasarnya menurun, maka harganya pun juga menurun dan hanya sedikit perempuan yang menjadi pengrajin Purun. Nah, tapi persoalannya adalah dia sebagai fasilitator laki-laki. Bagaimana dia bisa mendekatkan bisa mengajak kaum perempuan itu, sehingga akhirnya kemudian pilihan yang diambil adalah mengajak istrinya untuk bisa. Jadi itu saya bilang itu salah satu bentuk bagaimana sebuah sensitivitas itu bisa dibangun dan kemudian menemukan cara untuk bisa melibatkan diri gitu ya. Karena kalau apalagi di Kalsel dengan sistem budaya tradisinya yang seperti itu gitu kan, jadi sulit untuk laki-laki berinteraksi secara langsung dengan perempuan. Kalsel kan misalnya kalau kita tahu juga bahwa perempuan, misalnya ada perempuan desa tertentu yang dinyatakan bernilai lebih tinggi karena dia nggak pernah keluar rumah. Bernilai lebih tinggi benar-benar di dalam nilai, dalam artinya ketika dia mau menikah dia akan mendapat mahar yang lebih tinggi. Ketika dia memang diketahui semua orang tuh terjaga. Jadi gimana caranya ngajak perempuan keluar kalau yang dinilai tinggi adalah perempuan yang betul-betul dijaga di dalam rumah. Jadi kan memang butuh proses, butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Siapa yang mesti datang ke pertemuan? Belum lagi kalau misalnya kita kerja kan bisa sampai malam, apakah mereka boleh? Gimana cara kita membangun kepercayaan itu? Nah, itu yang kadang-kadang mesti agak hati-hati dan mesti dikerjakan dengan baik. Dan kalau misalnya kayak mengajak istri kan hanya bisa dilakukan ketika kita punya fasilitator desa orang lokal. Maksudnya yang kemudian dia juga mengerti budayanya, mengerti bahasanya, mengerti semua ungkapan-ungkapan tidak langsung yang banyak sekali digunakan. Oke. Pasti pernah ada kasus nggak mungkin pernah tahu gitu ada sebuah proyek yang sama sekali tidak memperhatikan aspek gender gitu. Apa sih kemudian yang terjadi dengan proyek tersebut? Karena aku nyemplungnya udah semuanya ada bau-bau gendernya ya. Jadi enggak sih, aku juga contoh-contoh dari orang lain dia. Misalnya mungkin kasusnya kita juga sih sebenarnya. Itu sudah melibatkan aspek gender. Ini contoh buruk ya. Kita sudah mempertimbangkan aspek gender dan sudah membuat kelompok perempuan yang bisa memperoleh hak pengelolaan, tapi kita lupa itu perempuan yang mana. Ternyata perempuan itu adalah istri dari yang juga sudah punya hak. Jadi yang terjadi adalah mereka jadi malah kewalahan kan, karena jadi itu punya salah satu. Jadi dua lahan lebih, lahannya lebih luas. Lahannya jadi lebih luas. Misalnya itu salah satu. Tapi yang nggak mempertimbangkan itu biasanya kemudian agak sulit berlanjut, terutama ketika sebenarnya yang bekerja adalah perempuan sih, yang turun ke lapangan agak ada perempuan. Aku nggak sekarang di kepala aku nggak ada yang contoh yang persis. Gini deh contoh sederhana, udah pernah nggak pernah ini sih, yang aku alami ya, stasiun kita kan udah dibangun modern ya. Tapi apakah pembangunannya itu menggunakan aspek memperhatikan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda? Belum lagi dengan situasi yang berbeda, misalnya difabel atau enggak, itu masih dipertanyakan. Satu hari saya pernah ini selalu saya jadikan contoh. Satu hari saya pernah ke WC-nya
karena kegiatan kemitraan kita selalu ke Bogor, saya ke puisinya di stasiun Bogor. Saya lihat seorang ibu dengan bawa gendongan anak dengan suami yang keberatan disuruh bawa tas anaknya, itu harus masuk WC yang jongkok dengan ukuran bilik yang sangat kecil. Itu adalah contoh yang paling sederhana ketika bahkan infrastruktur tidak mempertimbangkan siapa sih yang akan ke sana. Jadi terkait dengan membangun infrastruktur terutama di apa namanya di ruang-ruang publik kita, itu banyak sekali yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek tidak responsif terhadap kebutuhan yang berbeda antara perempuan, laki-laki dan orang-orang yang berbeda-beda. Kebayang nggak sih gendong bayi pakai pakai selendang dengan gembolan yang besar, dengan laki-laki yang keberatan bawa tasnya karena tasnya terlalu membuat dia kelihatan seperti perempuan, jadi dia harus bawa tasnya itu, dia masuk bilik yang cuman lebarnya 1 meter dengan anaknya yang masih bayi. Jadi aku nggak tahu akrobat apa yang dilakukan oleh ibu itu di dalam kamar mandinya. Proyek infrastruktur banyak. Ya ini berarti masih panjang ini ya proses untuk banyak. Apa namanya? Ya pertama membangun kesadaran gitu ya. Kalau udah sadar, mudah-mudahan membangun sensitivitas ya. Membangun sensitivitas gitu kan. Kalau sudah sensitif, sudah bisa melakukan sedikit perubahan gitu. Kemudian nanti bisa jadi lebih luas lagi begitu ini perubahannya. Oke. Terakhir, kalau Mbak Asti diminta menjadi menteri, susah banget pertanyaannya. Menteri Peranan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan. Apa yang akan dilakukan Mbak Asti? Waduh, saya nggak pernah membayangkan itu ya. Mungkin yang pertama kali karena ada di tantangan menteri ya, mungkin yang pertama kali dilihat adalah segala bentuk regulasi yang ada. Itu harus apa ya namanya, dipelajari ulang untuk melihat seberapa itu menggunakan kacamata yang benar. Kemudian kalau aku tahu setahu aku tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan, karena dia tidak punya kakinya sendiri, yang pasti adalah membangun satu sistem. Sebenarnya sekarang sudah dilakukan, tapi seberapa jauh komitmen kementerian yang lain untuk melakukan itu yang menjadi persoalan. Jadi sebenarnya itu yang lebih banyak harus dikuatkan. Tapi yang jelas sih pasti salah satu PR yang lain adalah menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan sih yang masih tinggi sekali nilainya dan makin tinggi di tengah-tengah pandemi ini. Angka kawin anak naik, kekerasan berbasis gender juga naik. Kalau apa namanya, sekarang kan juga anggota legislatif sudah memenuhi 30% belum ya? Setahuku belum ya. Belum ya? Ingat angkanya. Belum 30% ya. Belum. Terus kepala daerah juga sebagian mulai banyak yang perempuan begitu ya. Ini sebuah sinyal positif atau sebuah hal yang terlambat ini terjadi seperti ini harusnya? Atau terus bagaimana untuk mempercepatnya? Oke. Pasti positif ya, karena selalu harus ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menambah dari sisi kuantitas, tapi yang PR satu lagi yang harus dilakukan adalah menambah dari sisi kualitasnya. Dan selalu dipertanyakan, karena gini, bahwa dia perempuan belum tentu dia memiliki sensitivitas, memiliki perspektif gender yang kuat, yang baik. Jadi bisa jadi dia adalah perempuan yang maskulin dalam arti bisa jadi cara berpikirnya dia karena situasi hidupnya yang lebih beruntung itu juga tidak berpihak pada kelompok-kelompok yang mengalami ketidakadilan. Tadi kan Mbak Asti sempat bilang nih bahwa untuk pajak gitu ya, karena laki-laki yang ini perempuannya yang tidak kena pajak begitu ya. Itu apakah karena kurang sosialisasi atau karena peraturan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 belum dirubah sampai sekarang yang mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Oh, jadi dari situ. Dari awalnya, dari situ adalah jadi itu harus diperbaiki dulu. Untuk bisa menerima bahwa kepala keluarga itu bisa laki-laki dan perempuan. Itu Undang-Undang Perkawinan itu udah puluhan tahun, udah hampir jadi barang purbakala, tapi tetap aja nggak dirubah-rubah. Dan salah satu yang membuat itu menjadi sulit adalah posisi perempuan dan laki-laki di situ belum seimbang. Dan laki-laki masih dianggap kepala keluarga. Peraturan yang lain adalah turunan dari itu. Ketika di situ dikatakan laki-laki adalah kepala keluarga, maka konsekuensinya aturan yang lain menjadi tidak adil. Karena menempatkan yang utama adalah itu. Dan itu nggak hanya di
hukumnya aja, tapi juga kemudian itu diserap menjadi bagian dari sesuatu situasi yang dianggap adalah wajar. Bahkan ketika ada laki-laki dan perempuan, kita tahu siapa yang mendorong kehidupan keluarganya, misalnya perempuan ya, itu belum tentu diakui ketika ditanya kepala keluarganya siapa, tetap aja laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Padahal misalnya pada situasi itu kan banyak terjadi. Oke. Sekarang sebelum ditutup ini Mbak Asti, ada 5 pertanyaan. Buset, banyak amat. Tapi Mbak Asti ngejawabnya jadi kalau saya sebutkan satu kata, Mbak Asti menjawab itu apa yang segera terbayang di kepala Mbak Asti. Gender. Adil. Perempuan. Berdaya. Laki-laki. Mitra. Sensitivitas. Peka. Responsif. Menjawab kebutuhan. Loh, itu definisi ya. Itu definisi ya. Terima kasih Mbak Asti untuk waktunya, luar biasa ini diskusinya, obrolan di UTAS Kemitraan ini jadi berbobot sekali ya, banyak hal nih yang kita baru, semoga atau saya lah minimal baru nggak pernah mempertimbangkan soal undang-undang itu Mbak Asti. Ternyata dampaknya sampai sebegitu jauh gitu ya, dan tampaknya itu akan jadi PR kita bersama gitu ya, untuk melakukan tuntutan gitu, mempelajari ulang. Karena udah berkali-kali sudah lama. Mempelajari ulang dan kemudian melakukan perubahan untuk itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Asti. Sama Mas, terima kasih sudah diundang. Teman-teman yang sudah menyaksikan, sampai ketemu lagi di UTAS Kemitraan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.